Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ratnasari dengan NIM 2108030102050 dari Prodi D3 Administrasi Keuangan Universitas Jember. Kali ini saya akan menyampaikan materi terkait asuransi guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank kelas A. Yang pertama adalah pengertian asuransi. Apa itu asuransi? Asuransi adalah bentuk perjanjian antara kedua belah pihak, yaitu penanggung dan tertanggung, di mana tertanggung membayar sebuah iuran kepada penanggung demi mendapatkan bentuk ganti rugi atas risiko finansial yang dapat terjadi secara tak terduga. Asuransi menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 adalah perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan. Selanjutnya adalah elemen-elemen asuransi. Terdiri dari 3, yaitu premi, kewajiban yang dibayar pihak penanggung sebagai jasa pengalihan risiko. Pembayaran premi ini wajib dilunasi oleh pihak tertanggung untuk dapat menggunakan manfaat asuransi saat diperlukan. Yang kedua, polis asuransi. Dokumen legal yang menjadi dasar hukum hubungan antara pihak tertanggung dan pihak penanggung. Polis bertindak sebagai dasar untuk membayar biaya ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan yang dialami pihak tertanggung. Polis ini dibuat berdasarkan kesepakatan dan harus dibuat secara tertulis. Yang ketiga, klaim. Permohonan resmi yang diajukan nasabah untuk melakukan pembayaran sebagai bentuk ganti rugi atas kerusakan berdasarkan ketentuan polis asuransi. Sebelum melakukan pembayaran tersebut, pihak perusahaan asuransi akan memeriksa validitas klaim terlebih dahulu. Berdasarkan penyelenggaraan, digolongkan menjadi 2, yaitu asuransi umum atau public insurance yang biasanya didanai melalui anggaran pemerintahan, melalui jaminan sosial, pengobatan, asuransi cacat, dan sejenisnya. Yang kedua, asuransi swasta atau private insurance adalah semua jenis pertanggungan yang ditawarkan oleh perusahaan atau organisasi swasta. Selanjutnya adalah jenis-jenis asuransi. Yang pertama, asuransi kesehatan. Sebuah asuransi yang memberikan penanggungan terhadap kesalahan kesehatan yang diakibatkan oleh penyakit. Perusahaan asuransi ini memberikan pelayanan meliputi melindungi, menanggung para anggotanya yang sakit. Yang kedua, asuransi pendidikan. Nah, keberadaan ini paling penting dikarenakan masyarakat beranggapan bahwa asuransi cerdas yang dapat menjamin pendidikan lebih baik. Yang ketiga, asuransi jiwa yang memberikan jaminan atas kematian seseorang yang tertanggung dengan memberikan keuntungan finansial. Yang keempat, asuransi kendaraan, yaitu memberikan layanan asuransi terhadap kendaraan yang mengalami kerusakan atau kehilangan. Yang kelima, asuransi properti, yaitu adalah memberikan pelayanan pelindungan kepada pihak tanah atau pihak rumah dari risiko properti pribadi. Yang keenam adalah asuransi bisnis. Asuransi bisnis adalah layanan yang menjamin pihak tertanggungan kepada kegiatan bisnis. Selanjutnya adalah dasar hukum dan pengecualian asuransi. Terdapat 5 dasar hukum yang berlaku di Indonesia. Di antaranya yang pertama, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian.
Yang kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP pasal 1320 dan pasal 1774. Yang ketiga, Kitab Undang-Undang Hukum Dasar atau KUHD bab 9 pasal 246. Yang keempat, Peraturan Pemerintahan atau PP nomor 73 tahun 1992. Yang kelima, Peraturan Pemerintahan atau PP nomor 63 tahun 1999. Dalam asuransi, terdapat risiko yang masuk dalam pengecualian dan dapat menyebabkan klaim ditolak. Umumnya, pengecualian tersebut mencakup kerugian yang disengaja untuk mendapatkan keuntungan, bencana alam, dan risiko lainnya yang melanggar hukum. Selanjutnya adalah tujuan asuransi. Yang pertama, memberikan jaminan pelindungan dari risiko-risiko kerugian yang diderita satu pihak. Yang kedua, meningkatkan keefisiensi karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan pengawasan untuk memberikan pelindungan yang memakan banyak tenaga, waktu, dan biaya. Yang ketiga, pemerataan biaya, yaitu cukup dengan mengeluarkan biaya yang jumlahnya tertentu dan tidak perlu mengganti atau membayar sendiri kerugian yang timbul yang jumlahnya tidak tertentu dan tidak pasti. Yang keempat, dasar bagi pihak bank untuk memberikan kredit karena bank memerlukan jaminan pelindungan atas angsuran yang diberikan oleh peminjam uang. Yang kelima, sebagai tabungan karena jumlah yang dibayar kepada pihak asuransi akan dikembalikan dengan jumlah yang lebih besar. Hal ini khusus berlaku untuk asuransi jiwa. Berikutnya adalah karakteristik kontrak asuransi. Yang pertama, aleatory kontrak. Ini adalah nilai kontrak bagi masing-masing pihak tidak perlu sama. Yang kedua, addition kontrak. Itu segala ketidakjelasan atau keraguan dalam kontrak akan dijelaskan maknanya oleh penanggung. Yang ketiga, conditional kontrak. Yang ketiga adalah conditional kontrak. Pertanggungan melakukan tindakan tertentu dahulu sebelum menanggung melakukan kewajibannya. Yang keempat, unilateral kontrak, yaitu adalah hanya satu pihak yang membuat janji dan harus dipenuhi secara hukum. Terjadinya dan berakhirnya asuransi. Kapan terjadinya perjanjian asuransi? Perjanjian asuransi dibuat oleh tertanggung dan penanggung itu terjadi dan mengikat kedua pihak. Dari sudut ilmu hukum terdapat dua teori perjanjian tersebut. Yang pertama, teori tawar-menawar. Menurut teori ini, setiap perjanjian hanya akan terjadi antara kedua belah pihak apabila penawaran dari pihak satu dihadapkan dengan penerimaan oleh pihak yang lainnya dan sebaliknya. Yang kedua, teori penerimaan. Dalam hukum Belanda, teori ini mengenai saat kapan perjanjian asuransi terjadi dan mengikat tertanggung dan penanggung. Tidak ada ketentuan umum dalam undang-undang perasuransian. Yang ada hanya persetujuan kehendak antara pihak-pihak. Yang terakhir adalah manfaat yang diberikan asuransi bagi pihak tertanggung antara lain, yaitu yang pertama, bagi nasabah sebagai tabungan dan sumber pendapatan dari premi yang dibayar oleh tertanggung memiliki unsur tabungan yang memperoleh pendapatan. Yang kedua, bagi perusahaan asuransi, keuntungan dari premi yang diberikan ke nasabah, keuntungan dari hasil pernyataan modal di perusahaan lain, dan keuntungan dari hasil bunga dan investasi.
Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.